Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema obat kegelisahan itu adalah taubat. Kita akan lanjutkan lagi ya, tapi ada tayangan lagi nih. Yuk jamaah yang ada di rumah disimak ya. Usia 16 sampai 24 tahun kritis gangguan mental. Kita lihat tayangannya, silakan. Riset Kesehatan Dasar 2018, Kemenkes RI menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami depresi. Selain itu berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes Kemenkes RI 2016 menunjukkan data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang yang melakukan upaya bunuh diri. Serta 47,7% korban bunuh diri berada pada usia 10 hingga 39 tahun yang merupakan usia remaja dan usia produktif. Berarti dari tayangan tadi kesehatan mental bisa datang dari kegelisahan gitu ya Ustadz ya? Iya dong, pasti. Terus gimana orang yang kalau sudah bertobat masih gelisah juga? Apakah tobatnya harus diiringi hijrah, pindah ke suatu tempat yang lain atau bagaimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi Habib Utsman, Ustaz Maulana, Masani serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa auhayna ila ummi Musa فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Allah Subhanahu wa taala memberikan cerita kisah tentang ibu Nabi Musa alaihissalam, bukan hanya Nabi Musanya tapi cerita kisah tentang seorang perempuan yaitu Ummi Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa alaihissalam sempat mengalami kegelisahan yang sangat berat dan besar gitu, bahkan bisa menjadi contoh di zaman sekarang ini. Ketika ibu Nabi Musa alaihissalam sangat ketakutan sembari menggendong bayinya, Musa kecil di tangannya, dikejar-kejarlah semua anak laki-laki yang lahir akan dibunuh oleh Fir'aun dan jajarannya. Pada saat itu Ummi Nabi Musa sangat bingung mau diapain anak ini. Maka difirmankan, diwahyukan kepada Ummi Musa untuk menyusukan anak ini. Ketika disusukan, kalau masih khawatir lagi, masih gelisah lagi, engkau hanyutkan anak ini ke sungai. Subhanallah, kira-kira masuk akal enggak perintah ini? Anaknya udah mau dibunuh, ini mau ditaruh di sungai. Subhanallah, tapi inilah kekuatan iman. Ummi Nabi Musa tidak lagi mikir panjang. Kalau udah perintah Allah lakuin aja udah. Mau taruh di sungai, mau taruh di laut, mau taruh di gunung, mau ditinggalin sendirian. Tapi karena percaya akan perintah Allah, itu yang membuat hatinya tenang. Kadangkala kalau kita katakan zaman sekarang ini, apa yang membuat ini banyak rentan kegelisahan? Karena kadangkala kita taubat tapi kita tidak terlalu percaya akan kekuatan Allah. Kita masih ragu akan kekuatan Allah, kita masih ragu akan hari akhir. Kenapa banyak anak dikatakan tadi rentan antara 10 sampai 30 tahun, 40 tahun banyak melakukan bunuh diri karena mereka tidak percaya bahwa bunuh diri itu dosa besar. Mereka pikir setelah bunuh diri selesai masalahnya. Subhanallah. Ada kehidupan lain. Dan perlu digarisbawahi, taubat itu bukan hanya menuju Allah, tapi taubat itu menuju manusia juga. Kalau kita sudah sholat taubat tapi merasa gelisah juga, barangkali taubat kepada Allah selesai tapi kepada manusianya belum selesai. Ada haknya orang belum dikembalikan. Berarti bukan berarti harus hijrah pindah tempat gitu, enggak ya? Tidak mesti, kecuali kalau memang lingkungannya memang tidak kondusif. Tidak ada yang sholat di sana, orang mabuk-mabukan di sana ya mesti pindah gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ya, Ustaz Syam, sama-sama. terjawab sudah ya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, Tabarakallah. Aku suruh tepuk tangan terus ya, maaf ya. Biar gerak, biar gak ngantuk ya. Biar semangat belajar ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz.
Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya siapa? Boleh angkat tangannya. Oke. Ustadz udah gak usah, udah banyak ilmunya, gak usah nanya-nanya. Ibu aja deh, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saya Kasmawati dari Majelis Taklim Al-Madad, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya ingin bertanya kepada Habib Usman. Habib Usman. Boleh Ibu silakan. Benarkah orang yang terdahulu itu sampai berpuluh-puluh tahun ingin bertobat? Ingin bertobat aja sampai berpuluh-puluh tahun baru diterima. Seperti tobatnya Nabi Adam. Bahkan zaman sekarang, zaman Rasulullah, zaman sekarang sudah bisa diterima tobatnya, tapi kenapa harus ditunda-tunda? Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya dong untuk Ibu dong. Makasih ya sudah bertanya. Bagus pertanyaannya, umat dahulu berpuluh tahun. Kalau kita sekarang kebanyakan tobat langsung diterima. Tuh, gimana sebenarnya Habib? Beruntung berarti. Beruntung berarti. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tapi ada juga orang yang gak mau tobat walaupun udah digituin Bib. Itu orang yang menyanyiakan. Orang yang dalam keadaan munafik. Kasih tahu Bib, biar gak menyanyiakan Bib. Silakan Habib Usman. Afwan Mas Soni, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beruntung kita. Sangat-sangat beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad adalah Nabi yang mendapatkan gelar Habibullah. Dan Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dan kita nih sebagai umat nih, apa yang sudah kita lakukan? Apa bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad? Apakah kita bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad? Apakah di tubuh kita ada Nabi Muhammad? Apakah bergetar tubuh kita ketika disebut Nabi Muhammad? Beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan perbuatan kesalahan atau perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, memakan buah khuldi. Memakan buah khuldi. Maka Allah Subhanahu wa taala telanjangkan Nabi Adam. Ditelanjangin sama Allah. Dilepaskan pakaiannya. Kita kalau kita berbuat dosa, dilepas gak bagian kita? Enggak. Nabi Adam dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala harus di kota suci Mekah. Harus di kota suci Mekah. Baru diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dimanapun tempat bertobat kepada Allah, diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala 40 tahun baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai batas nyawa kita sebelum sampai kerongkongan. Kita bertobat, minta ampunan kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo bertobatlah kepada Allah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kita ini hamba yang selalu menzolimi diri kita. Kita nggak bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kalau misalkan seandainya ibu disuruh pilih nih, atau penonton di rumah disuruh pilih, mau duit 10 miliar atau kalian besok nggak bisa ngelihat. Ayo pilih. Nggak bisa bangun dari tempat tidur. Pasti kalian memikirkan apa? Bisa melihat, bisa jalan, bisa bergerak, bisa makan enak dan lain sebagainya. Nikmat makan. Kalau orang sakit enak gak makan? Gak enak. Enak. Maka terima kasihlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Jadi hamba yang berserah diri kepada Allah. Berarti kita makhluk tidak mempunyai kekuatan kecuali kekuatan Allah. Kita berarti makhluk membutuhkan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita makhluk ada masa dan waktunya.
besok akan terbujur kaku, akan dikafankan, akan disolatkan, dan akan dibawa jenazah kita ke dalam liang lahat. Jadi bertaubat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba yang bertaubat. Amin ya rabbal Alamin. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Bersyukur, berserah diri, dan jangan menjadi sombong akhirnya jamaah ya. Tepuk tangan untuk kita semua, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Sekarang aku mau ke sebelah sini. Yang mau nanya siapa kira-kira? Adik nangis dek? Enggak. Tadi kucak-kucak mata kenapa? Ngantuk ya? Enggak. Ibu aja deh. Ibu silakan. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Maria dari Majelis Al-Madad Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Izin bertanya sama Ustadz Maulana. Ada orang yang pernah berbuat zina. Ya, tetapi dia itu baru melaksanakan niat ingin bertobat. Tapi keburu meninggal Ustadz. Nah, orang seperti itu kira-kira dosanya, tobatnya itu diterima apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya Ustadz Maulana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah ini namanya hidayah yang luar biasa. Tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada siapapun. Ketika orang sudah ada niat untuk bertobat, semoga tobatnya diterima. Amin. Sekali lagi, semoga tobatnya diterima. Pokoknya insya Allah. Cuma niat aja tidak cukup. Harus ada menyesal. Menyesal nggak cukup. Harus ada janji. Menjanji aja nggak cukup. Harus memperbaiki hubungan kepada Allah lagi. Apa sampai di situ? Tidak. Harus ada namanya usaha. 1, 2, 3. Usaha. Tapi dalam hal ini kita, maaf ya. Kita ini melihat ada orang sudah niatnya bertobat. Maka semoga dia diampuni. Itu aja. Jangan pernah melihat orang hina. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita tidak boleh meremehkan orang. Apalagi menganggap diri kita lebih baik daripada orang. Kalau saya ceramah di sini, menganggap diri saya lebih baik daripada jamaah yang hadir termasuk yang di rumah, percuma saya ceramah. Percuma. Sampai saat ini saya tidak pernah merasa lebih baik daripada orang. Mohon maaf. Jangan pernah ada sifat sombong sekecil apapun. Maka ketika ada saya berkata, saya berdosa. Saya berniat bertobat. Bisa jadi langsung diampuni dia. Ada awan yang mendatangi seorang. Saya kutip dalam kitab Irsyadul Ibad. Itu ada awan yang menerangi, apalagi menaungi orang yang saleh, berzikir. Tiba-tiba ada pendosa datang. Saya mau dekat dengannya supaya saya dapat berkah. Dalam hatinya orang menganggap ini yang berzikir ini yang banyak ibadahnya. Apain juga dia datang, banyak dosanya. Apa yang terjadi? Semua ibadahnya ini ditolak. Awan itu berpindah sama yang berdosa tadi. Ya Allah. Cuma baru berniat mau datang. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau dia sudah niat diterima. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Ibu terima kasih ya pertanyaannya ya. Dijawab dengan baik sama Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz sudah menjawab dengan baik. Gak usah nangis, gak usah. Emang udah tugasnya jawab. Sekarang yang mau nanya siapa? Ibu ya? Ibu. Oke silakan. Perkenalkan nama saya Daria Sudirjo dari Majelis Taklim Al-Madad Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Masya Allah. Izin bertanya Ustadz sama Habib Usman. Boleh. Pertanyaannya Boleh, sama Ibu, siapa? silakan. Ustadz atau Habib Usman? Habib Usman, Habib maaf Usman. saya ralat. Orang Habib Usman, Ustadz Maulana berdiri. Begini Beb, katanya kalau doa-doa kita supaya cepat diijabah oleh Allah, kita harus bertobat terlebih dahulu. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang dengan terang-terangan melakukan dosa, tapi kenyataannya hidupnya itu enak-enak aja.
Jadi pertanyaan saya di sini, apa benar begitu Bib? Dan saya terus terpikir, oh berarti memang kita harus lebih dulu bertaubat. Demikian pertanyaan saya, terima kasih nanti atas uraian Habib. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. jawab Habib, saya curiga. Kenapa? Beliau ini bukan asli Kalimantan, Tapi dari Jawa. kenapa? Iya, ya kan kelihatan dari medok suaranya. Ibu suka orasi dulu ya? Iya, bener. Pantesan menggelegar semua, keren. Terima kasih ya Bu sudah bertanya. Ibu bener-bener aja. Silakan Habib dijawab Habib. Khairaful Masani, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, seseorang yang bermaksiat, yang melakukan perbuatan zina, judi, khamar, nipu orang, ngambil yang bukan haknya, korupsi dan lain sebagainya. Boleh jadi hartanya banyak, uangnya banyak. Dia nggak sholat, nggak ibadah. Dia nggak sholat, nggak ibadah. Hartanya banyak, uangnya banyak. Berarti dia namanya apa? Istidraj. Dikasih harta, dikasih macam-macam sama Allah. Dikabulkan doanya misalkan, dianggap wah dikabulkan doanya, mau apa aja ada. Ini adalah manusia yang tidak disayang oleh Allah. Ini adalah manusia yang tidak disayang oleh Allah. Allah nggak akan kasih bagiannya nanti di akhiratnya Allah. Allah kasih celaka dia di dunia, di akhir waktunya. Di akhir-akhirnya entah masalah dalam anaknya, masalah dalam kehidupannya, ada malapetaka yang akan terjadi. Tinggal nunggu waktu. Ini yang berbahaya. Karena apa? فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa orang yang berbuat kebaikan di dunia, maka Allah balas dia di dunia. Dan dia berbuat keburukan di dunia, Allah balas keburukannya di dunia. Dan di akhirat pun akan dibalas oleh Allah. Kebaikannya di dunia dan akhirat pun akan dibalas oleh Allah. Sehingga hidup yang dijalani adalah keburukan dan keburukan. Mereka yang dikatakan di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala besarihim, gisawatu walahum azabun. Jelas bahwasanya Allah kunci hati mereka. Allah tutup kuping mereka. Allah tutup pandangan mereka. Bagi siapa? Yang Allah gak sukain. Karena apa? Kalau Allah sudah tidak suka dengan hamba tersebut, mereka berada di dalam sebuah kehancuran. Mereka berada dalam sebuah kehinaan. Kita kalau sayang sama anak kita kalau sayang nih sama anak kita nih, dia gak akan kita kasih makan permen. Gak akan dikasih apa lagi, makan es, minum es, takut dia sakit. Udah meler, udah batuk, pasti kita larang. Kalau tahu anak kita bakalan sakit. Kalau kita sayang sama anak kita gak kasih dia gadget. Kenapa? Takut dia bermaksiat, dia melakukan perbuatan yang hina. Gak fokus belajarnya dan lain sebagainya. Kalau kita sayang anak, tapi kalau gak sayang, Kasih semuanya yang kasih mau. semuanya. Kalau sayang dijaga, kalau gak sayang dibiarkan. Kalau hamba tersebut dibiarkan mendapatkan harta buat maksiat, kira-kira Allah sayang gak sama dia? Enggak. Jangan enggak saya dong Bib. Itu kan tadi pertanyaan Ibu. Bib. Terima kasih ya Bu ya sudah bertanya ya Bu ya. Kalau saya sama anak, kasih bangun salat subuh. Nah iya. Sabar. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Masya Allah tabarakallah. Terjawab ya semuanya ya. Masya Allah tabarakallah. Ibu terima kasih sudah bertanya. Siapa yang mau nanya lagi? Ibu ya. Ibu. Ayo ibu jangan malu-malu atuh. Silakan berdiri. Maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Nur Idawati, perwakilan dari Majelis Taklim Al-Madad Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya ingin bertanya dengan Ustadz Sam. Siap Ibu. Pertanyaan saya, apakah kita bertobat katanya harus melakukan mandi tobat? Dan apakah mandi tobat itu ada di Islam?
Demikian Ustadz, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah mandi? Takut sama saya udah mandi? Kalau ibu itu nanya mandi taubat, ada enggak? Ya. Kalau dia nanya mandi bola. Mandi bola gak ada? Gak ada mandi bola di Itu sini. dong anak-anak dong. Gak ada tuh buat bocah mandi bola. Langsung jawab aja Ustaz Syam. Baik, silakan. tapi guru-guru kami Habib Usman, Ustaz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ila akhiril ayah. Dalam Islam ada syariat mandi. Ada mandi yang wajib, ada mandi sunnah. Dan di antara mandi yang termasuk mustahab atau sunnah adalah mandi taubat. Jadi hukumnya bukan wajib tapi hukumnya adalah sunnah. Berbeda kalau orang masuk Islam. Kalau dalam riwayat Imam An-Nasai pernah seorang Qais bin Asim dan juga Thumamah bin Athal, keduanya masuk Islam, ya. Jadi dikatakan oleh Imam An-Nasai, seorang kafir idza aslama, ketika dia masuk Islam, mereka diperintahkan sama Nabi SAW untuk mandi. Tapi kalau yang bertaubat segala macam hukumnya adalah sunnah. Jangan sunnah ini memberatkan seseorang. Misal kita melihat ada orang yang bertaubat, tadi sudah jelaskan guru kita Ustaz Maulana bahwa taubat itu hitungan detik. Taubat itu ada orang habis melakukan kesalahan, tiba-tiba menyesal sekali, subhanallah bisa-bisanya saya minum khamar tadi itu ya. Kenapa kok saya bisa minum khamar ya Allah ya Rabb, terakhir sudah tadi itu. Saya habis ini, saya pulang ini langsung mau mandi, saya mau sholat, taubat, saya mau bertaubat kepadamu. Tiba-tiba pas perjalanan kecelakaan, bisa jadi di situ Allah ampuni taubatnya, ampuni dosanya, berterima taubatnya, lalu Allah masukkan ke dalam surganya. Jadi jangan persulit orang dengan sesuatu yang sunnah, tapi kalau ada orang mau menyempurnakan taubatnya boleh dengan mandi taubat. Sebagaimana Thumama, Qais, ya, bin Asim, mereka bertaubat kepada Allah, mereka mandi. Untuk apa? Membersihkan dirinya, bukan hanya membersihkan di dalam, tapi juga membersihkan fisiknya. Masya Allah, terima kasih Allah Ustaz Syam untuk senang. jawabannya. Allah, Nabi senang dengan sesuatu yang bersih. Masya Allah, terima kasih Ibu sudah bertanya. Tepuk tangan untuk kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Semoga dengan ini bisa menghilangkan kegelisahan kita ya. Tapi kalau misalnya masih ada gelisah, ada tipsnya. Tapi setelah yang satu ini ya, gak lama kok. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.